Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat ayyuhal ikhwah azakumullahu wa iyyakum. Kita melanjutkan pelajaran kita masih pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita masih sampai pada hadis yang keberapa? Hadis yang kedua, yaitu hadis Jibril alaihissalam. Dan sampai pembahasan kita pada rukun iman yang kedua, yaitu beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan-pertemuan yang telah berlalu sudah kita sebutkan beberapa poin-poin mengenai yang terkait dengan pembahasan tentang beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang bisa menyebutkan pertemuan yang lalu tentang apa, Mas Yadi? Tutup itunya bukunya. Hadir pertemuan yang lalu? Iya. Tentang apa ya? Tentang sifat-sifat malaikat apa itu? Pak Jihad. Malaikat tidak disifati apa?
Tidak makan dan juga apa? Tidak minum. Tidak bosan dan apa? Tidak jenuh di dalam apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain? Posisinya berada di atas. Ya ini maskan mereka, tempat tinggal mereka di mana? Di langit ya, secara asalnya mereka ada di sana. Ya, kecuali ada beberapa malaikat yang apa? Yang turun, itu pun dengan izin Rabb-nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang lain apalagi? Itu yang minggu yang lalunya lagi. Tempat tinggal malaikat dan ibadah para malaikat. Nah, ibadah para malaikat. Pada pertemuan lalu kita sebutkan beberapa contoh ibadahnya para malaikat. Oh ya, antum goib waktu itu. Ibadahnya para malaikat ada yang ingat? Ibadah mereka apa? Bertasbih. Ya, kemudian apa lagi? Ya, ada juga mereka apa? Ibadahnya bentuknya haji. Di mana hajinya namanya? Tempatnya? Wal Baitul Ma'mur, kata Allah, di Baitul Ma'mur. Di mana Baitul Ma'mur? Di langit ketujuh ya, porosnya di atas apa? Di atas Ka'bah. Sebagaimana diriwayatkan dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, yang disepakati oleh Syekhul Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kemudian yang lain sudah. Masuk berikutnya masih di pembahasan tentang diantara bentuk-bentuk peribadahan malaikat. Di antara bentuk mereka, ibadah mereka maksudnya al-istifafu lis-shalah. Mereka itu adalah apa? Bersaf-saf, ya, berbaris. Bukan berbaris pelajaran paskibra lain. Ya, mereka apa? Ya, ini berbaris. Bentuk ibadah mereka adalah apa? Mereka berbaris-baris, bersaf-saf di dalam apa? Beribadah. Ini diantara bentuk ibadahnya para malaikat yang disebutkan oleh para ulama. Ya, diantara oleh Syekh Sulaiman Al-Ashqar dalam kitab beliau Alamul Malaikatil Abror, ya, alam para malaikat yang besar atau para malaikat yang mulia. Mereka apa? Ulama menyebutkan diantara bentuk ibadah mereka apa? Berbaris mereka ini. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana apa? Sabda Rasulullah SAW yang menghabarkan kepada kita, menggambarkan tentang ya ini baris-barisnya para malaikat. Rasul mengatakan ala tasawfuna kama tasiful malaikatu 'inda rabbiha. Nabi SAW pernah bersabda, kenapa kalian tidak berbaris? Yaitu ketika apa? Ingin melaksanakan salat. Kenapa kalian tidak berbaris yang rapi sebagaimana para malaikat berbaris di sisi Rabb-nya? Yang menggambarkan dari hadis tersebut bahwasanya para malaikat pun apa? Mereka berbaris. Maka Nabi mengatakan, kenapa kalian para makmum tidak merapikan saf berbaris sebagaimana berbarisnya para malaikat di hadapan Rabb-nya? Ya, ini hadis riwayat Al-Imam Muslim. Kemudian wa 'inda masuila an kaifiyati istifafihim qala. Nabi SAW ketika bersabda demikian, ada yang bertanya, bagaimana barisnya para malaikat itu? Dia menanya kaifiyat, menanya cara. Bagaimana berbarisnya para malaikat tersebut? Wahai Rasulullah, yutimuna as-sufuf wa yatarasuna fis-shaf. Mereka adalah apa? Menyempurnakan apa namanya? Saf-saf yang kosong. Cara berbaris mereka menyempurnakan apa? Saf-saf yang kosong. Kemudian setelah saf pertama penuh, dia buat saf yang keberapa para malaikat? Saf yang kedua. Ini cara kaifiyahnya dijelaskan oleh Nabi SAW. Cara mereka, bagaimana mereka bersaf-saf berbaris adalah mereka merapikan dulu saf yang awal, kemudian mereka baru membentuk apa? Saf yang berikutnya. Kemudian juga di sini disebutkan di dalam Al-Qur'an di surat As-Saffat. Di surat As-Saffat. Antum buka surat As-Saffat ayat ke-165. Ya, ini adalah statementnya para malaikat. Di surat As-Saffat ayat ke-165. Surat As-Saffat itu surat setelah surat yang paling terkenal di Indonesia. Antum kalau tahu surat yang paling terkenal di Indonesia surat apa? Surat Yasin. Yasin.
Itu surat paling terkenal di Indonesia. Ya, kalau antum keliling ke masjid-masjid, ini pengalaman pribadi. Buka itu mushaf, kalau ada tandanya, insya Allah itu di surat Di surat Yasin. Boleh nggak baca surat Yasin? Boleh, sangat boleh, nggak apa-apa. Baca surat Yasin dan juga surat-surat yang lainnya. Ya, namun jangan ditetapkan hanya pada malam Jumat atau Kamis malam. Surah As-Saffat di ayat ke-165. Ya, Allah gambarkan perkataan para malaikat, wa inna lanahnu as-saffun. Ya, wa inna, dan sesungguhnya kami benar-benar dalam beribadah berbaris-baris, bersaf-saf. Nah, ini perkataan para malaikat, dan kami betul-betul berbaris dalam beribadah kepada siapa? Rabb kami. Ya, wahum yaqumuna wa yarka'una wa yasjuduna. Ya, mereka berbaris itu sebagian mereka ada yang ruku, sebagian mereka ada yang ada yang sujud. Ini para malaikat. Ada yang berdiri, ada yang ruku, ada yang ada yang sujud. Ya, namun mereka semua dalam dalam barisan yang rapih. Ya, ini diantara dalil bahwasanya mereka, diantara bentuk mereka ibadah mereka adalah berbaris. Ya, ini diantara bentuk ibadah para malaikat, mereka berbaris di dalam beribadah rapih. Makanya Nabi mengatakan, kenapa kalian tidak merapikan barisan sebagaimana para malaikat merapikan barisan mereka di hadapan Rabb-nya. Hadis yang lain kemudian ini sudah kita bacakan ya, tentang tidaklah satu jengkal di langit sana ya, kecuali ada malaikat yang berdiri, ruku, dan juga dan juga sujud. Ya, Nabi SAW mendengar suara apa sih bahasa Indonesianya enaknya? Gemuruh, seperti reot gitu ya, bunyi. Ya, meringkiknya itu langit. Ya, Nabi SAW mendengar hal tersebut karena di atasnya ada ada para malaikat yang sedang beribadah. Sebagian mereka berdiri, sebagian mereka ruku, sebagian sujud, dan semuanya dalam keadaan rapi berbaris, nggak acak-acakan. Ya, rapi mereka berbaris. Ini diantara bentuk ibadahnya para malaikat. Ya, mereka beribadah dalam keadaan rapi, baris. Ya, sebagaimana di surat As-Saffat tadi ayat ke-165 digambarkan di sini bahwasanya wa inna lanahnu as-saffun, dan kami benar-benar berbaris dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah berapa bentuk ibadah? Tiga. Yang pertama disebutkan bertasbih mereka. Kemudian ada haji. Ya, kemudian berbaris. Ada sujud sama ruku. Ini lebih khususnya. Kemudian diantara bentuk ibadah mereka yang lain, yaitu khaufuhum. Mereka adalah makhluk yang memiliki rasa takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara bentuk ibadah mereka adalah makhluk yang memiliki rasa takut ya, yang teramat sangat kepada siapa? Rabb mereka. Dan ini diantara bentuk ibadah mereka. Ya, karena sempurnanya pengetahuan mereka terhadap Allah, makanya mereka semakin takut kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, karena tahu. Ya, para malaikat tahu begitu mulianya, agungnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka memiliki rasa takut yang mendominasi ya terhadap malaikat ini. Berbeda dengan siapa? Dengan manusia. Ya, kalau manusia yang paling takut siapa? Kepada Allah. Ya. Orang yang paling takut kepada Allah siapa? Para nabi, ya betul, bisa. Kemudian diantara hamba-hambanya yang bukan nabi, bukan rasul siapa? Para sahabat juga masuk. Para ulama. Ya, para ulama adalah orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutnya takut melaksanakan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Karena ilmu yang ada pada mereka itulah yang menahan diri mereka dari berbuat maksiat. Para ulama. Sepakat semuanya? Sekarang ditanya, dari mana antum tahu? Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama, di surat Fatir. Antum cari ayatnya sendiri. Kalau antum buka dari awal sampai akhir ketemu.
Ya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya kata Allah, hanya saja pembatasan. Ya orang yang paling takut dari hamba-hamba kami adalah siapa? Al ulama, orang-orang yang berilmu. Inilah orang-orang yang berilmu, inilah diantara hamba-hamba Allah yang paling apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya diantaranya para nabi, para rasul. Ya mereka orang yang paling apa? Berilmu, para sahabat dan juga para ulama yang betul-betul ulama rabbani, ya betul-betul ulama yang mengamalkan ilmunya. Ya karena ada seseorang yang berilmu tapi tidak beramal, itu ada. Oleh karena itu sebagian perkataan ulama salaf mereka mengatakan ya bahwasanya ulama itu terbagi menjadi 3. Ya, ada yang alimun billahi wa alimun bi amrillah. Ini perkataan Sufyan Ats-Tsauri di antaranya. Orang yang para ulama ini terbagi menjadi 3. Ada yang alimun billah, bagian yang pertama. Orang yang mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala. Tahu dia Allah Subhanahu wa taala ini, mengenal betul-betul tentang nama-namanya, sifat-sifatnya. Wa alimun bi amrillah, dan sekaligus orang tadi juga mengetahui yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangannya. Jadi ada orang yang dia ini berilmu tentang Allah dan berilmu tentang syariatnya. Ada bagian kedua, alimun billahi wa jahilun bi amrillahi. Ada bagian yang kedua, orang yang dia kenal kepada Allah, dia tahu, tapi dia jahil, bodoh terhadap syariatnya. Ya, dia takut kepada Allah SWT, tapi terhadap syariatnya, perintah dan larangan jahil. Ya, ini orang-orang ahli ibadah yang mereka tidak memiliki keilmuan, hanya memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jahil di dalam di dalam syariat. Ini orang-orang ahli ibadah. Makanya di dalam hadis Bukhari ketika ada seseorang yang sudah membunuh berapa orang? 99 orang dia sudah bunuh. Lalu dia pertama bertanya kepada manusia, siapa di tempat ini, di lingkungan ini orang yang paling abid, yang paling rajin beribadah? Oh, si fulan itu rajin beribadah. Lalu dia datangi seorang yang abid, yang rajin dalam beribadah. Lalu bertanya kepada orang tersebut, hal alayya taubatun? Apakah saya masih memiliki kesempatan untuk bertaubat? Kata orang tadi yang ahli ibadah, la, tidak ada bagimu pintu taubat. Lalu dibunuhlah, jadi sempurna, jadi berapa? Jadi 100. Nah, orang ibadah ini karena dia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari-harinya dikuasai dengan ibadah, ya, maka ketika mendengar orang yang berbuat maksiat langsung langsung marah. Karena hari-harinya memang dia taat kepada Rabb-nya. Tapi dia jahil tentang tentang syariat. Makanya ketika ada orang yang rajin maksiat ngadu, langsung nggak ada tobat buat lo. Lalu dibunuh orang tersebut, jadi sempurnanya berapa? 100 orang. Ini alimun billah, dia berilmu, dia tahu tentang Allah, tapi jahil, tapi dia bodoh tentang syariat Allah. Lalu bertanya lagi, di mana di sini yang orang yang paling taat lagi? Lalu ditunjukkan oleh masyarakat di sana. Maka dia datang kepada orang orang yang alim. Ditanya, hal alayya taubah? Bagi saya, wahai, ada taubat nggak buat saya? Dia bilang, ada taubat bagimu. Ini orang yang berilmu. Ya, dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa hambanya. Rasa ibadahnya tidak menguasai dirinya untuk mengatakan tidak ada taubat bagi engkau. Karena dia memiliki ilmu, dia tahu bahwasanya di antara syariat Allah Subhanahu wa taala ada dosa-dosa yang bisa diampuni. Pergilah engkau ke sebuah tempat yang di sana masyarakatnya memiliki akhlak yang baik, agama yang baik. Lalu dia berangkat. Nah, bagian yang pertama ini orang yang hanya ahli ibadah, memiliki rasa takut kepada Allah, tapi dia jahil, bodoh terhadap syariat. Bagian yang kedua ini yang nomor pertama tadi, alimun billah, dia berilmu tentang Allah, wa alimun bi amrillah, dan dia juga berilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, ada orang yang jahilun billah. Ya, ada orang yang jahilun, ada orang yang jahil, bodoh terhadap Allah Subhanahu wa taala, alimun bi amrillah, tapi dia ngerti tentang syariat. Mungkin enggak? Dia nggak ngerti tentang Allah, jahil. Ya, tapi dia tentang syariat tahu.
Nah, ini 3 bagian apa orang seperti ini. Nah, ada orang yang berilmu dan juga dia berilmu tentang syariat. Ada yang berilmu tentang Allah tapi dia jahil tentang syariat. Yang keempat, dia jahil tentang Allah tapi dia berilmu tentang syariat. Dia tahu syariat ini tapi dia apa? Bodoh, jahil terhadap Allah Subhanahu wa taala. Disebut oleh Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Kok situ-situ? Dari mana tadi kita bisa ke situ? Gara-gara apa sih? Orang alim. Maka dia Allah katakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya, sesungguhnya orang yang paling takut di antara hamba-hamba kami adalah siapa? Orang-orang yang berilmu. Nah, maka para malaikat karena sempurnanya pengetahuan mereka terhadap Allah, maka mereka adalah otomatis makhluk yang paling apa? Yang paling takut kepada Rabb-nya. Dan di antara bentuk ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk buka di surat An-Nahl ayat ke-50. Surah An-Nahl ya, ayat ke-50. Nahl itu surat nomor berapa? 14 kalau nggak salah. 14, Pak. Iya, An-Nahl. Oh, bukan, salah. 16, beda 2. Ya, di surat An-Nahl ayat ke berapa tadi? Ke-50 Allah berfirman wa yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya yakhafuna rabbahum, mereka para malaikat khauf, takut kepada siapa? Rabb mereka. Min fawqihim, yang ada di mana? Yang ada di atas mereka. Ya, para malaikat mereka takut kepada Rabb-nya yang ada di mana? Rabb-nya itu yang ada di atas mereka. Oh, jelas di atas. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan para malaikat itu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ya, mereka para malaikat mengerjakan apa yang diperintahkan. Surat yang lain tentang takutnya para malaikat di antara surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya temu ayat ke-28. Surah Al-Anbiya ayat ke-28. Ketemu Pak Jihad? Surat nomor berapa? 21. Ayat ke-28. Temu? Wahum min khasyatihi musyfiqun. Ada lafaz seperti itu, wahum min khasyatihi musyfiqun. Ketemu? Baca artinya. Pak Jihad boleh baca? Iya. Allah mengetahui segala mereka, malaikat dan yang ada di dalam mereka, dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepada Dan mereka selalu berhati-hati karena apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah katakan, dan para malaikat min khasyatihi musyfiqun. Ya, karena takutnya kepada Rabb-nya mereka selalu apa? Berhati-hati. Ya. Kemudian ayat yang lain di antaranya di surat Saba. Surat Saba. Ya, ratu apa? Ratu Saba. Walaha arsyun azim. Kata Allah, Ratu Saba memiliki apa? Arsy yang besar juga. Singgasana kerajaan. Surat Saba ayat ke-23. Ya Allah katakan, hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyyul kabir. Di surat Saba, yaitu Saba ayat ke-23. Ya Allah katakan, hatta idza fuzi'a an qulubihim, ya sampai ketika ya ini rasa takut ya diangkat dari hati mereka. Ya qalu madza qala rabbukum,
Para malaikat mereka berkata, "Madza qala rabbukum?" Apa yang difirmankan oleh Rabb engkau, Rabb kalian? Qalu, para malaikat mengatakan, al-haq, yang difirmankan itu adalah al-haq, kebenaran. Wa huwal aliyul kabir, dan Allah maha tinggi, lagi maha apa? Lagi maha besar. Ya, dalam ini surat ini ada hadis yang berkaitan dengan ayat tersebut, hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Kita bacakan hadisnya tentang para malaikat ketakutan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau memutuskan sesuatu perkara. Maka para malaikat ketika itu mereka takut dan langsung jatuh pingsan karena mendengar firman Allah Subhanahu wa taala turun, hatta idza fuzi'a an qulubihim, sampai ketika rasa takut itu diangkat dari hati mereka, hilang. Berarti malaikat punya punya hati. Nanti ini kita bahas tentang bahwasanya para malaikat itu jasad, bukan yang abstrak. Ini bantah nanti kepada orang-orang yang mengatakan bahwasanya malaikat adalah simbol dari dari kebaikan. Kalau syaitan simbol dari keburukan. Dibantah nanti oleh para ulama di antara ayat ini bahwasanya malaikat mereka memiliki jism. Di antaranya jism mereka? Sayap. Kemudian ini mereka memiliki hati. Kemudian ketika Nabi SAW bersabda tentang malaikat yang memikul arsy, jarak dari telinga ke mananya? Ke bahunya. Berapa puluh tahun perjalanan? 70 tahun perjalanan dari telinga malaikat pemikul arsy kemana? Ke pundaknya. Berarti punya telinga punya pundak. Dan malaikat yang di pintu-pintu ketika hari Jumat, mereka ngapain? Mencatat. Punya apa kalau mencatat? Nah, ini bantah nanti kita membahas pembahasan yang lainnya. Ya, ini tentang beriman kepada malaikat. Makanya luas membahas seperti ini luas, dan ini berbicara masalah masalah al-aqidah. Harus serius. Dan dalam menerangkan ini yang menjadi sumber kita Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau ada perkataan para sahabat kita turunkan. Ya, makanya dalam membahas hal-hal demikian harus memiliki harus memiliki ilmu. Ya, dan antum harus betul-betul serius dalam mempelajarinya. Ya, intinya harus memiliki ilmu. Nggak bisa orang berbicara tentang masalah malaikat kalau dia bodoh, jahil. Kayaknya nggak boleh. Maka dari sinilah perkataan Al-Imam Ibnu Sirin, kata beliau, inna hadzal ilma dinun fanzuru aman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama bagi kalian. Maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil mengambil agama ini. Berbicara tentang malaikat butuh butuh ilmu. Maka antum harus melihat kepada siapa antum mengambil ilmu tersebut. Ya, makanya orang-orang yang berbicara masalah agama nggak boleh orang-orang yang sembarangan. Ya, orang yang tidak layak maka dia nggak boleh mengajar, tidak boleh berdakwah, karena syarat untuk dakwah ilmu. Mana dalilnya? Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin, di surat Yusuf. Qul hadhihi sabili, katakanlah Muhammad, ini adalah jalanku, ini adalah agamaku, ini adalah sunnahku. Aku mengajak manusia kepada Allah, bukan kepada organisasi, bukan kepada diri kita sendiri. Sebagian orang mengajak berdakwah agar orang memuji dirinya ada, agar jamaahnya banyak, agar organisasinya banyak ada. Nah, kalau katakan adu ilallahi, Nabi mengatakan, katakan Muhammad kepada mereka, ya, ini adalah jalanku, agamaku, manhajku, sunnahku. Aku mengajak manusia kepada siapa? Kepada ala basiratin. Ini garis bawahi. Berdakwah ala basiratin. Aku berdakwah kepada manusia, kepada Allah di atas basirah basirah? Baca tafsir basirah, sepakat para ulama basirah di situ artinya? Ilmu. Aku mengajak manusia kepada Allah dengan dengan ilmu. Makanya harus orang-orang yang berilmu inilah yang menerangkan kepada manusia. Ya, bukan orang-orang sembarangan.
Yang baru tobat sehari 2 hari pakai kemeja, pakai topi ngajar di masjid. Ustadz gaul. Bukan, harus apa orang-orang yang berilmu. Baru tobat sehari 2 hari, keliling 3 hari, 4 hari kemana ke masjid, pulang langsung apa? Naik mimbar. Ada nggak? Baru tobat langsung dia keluar masjid sana, masjid sini, pindah naik ke atas apa? Atas mimbar. Bukan. Coba antum perhatikan. Ya, Ibnu Syihab Az-Zuhri punya kitab namanya An-Nasikh wal Mansukh. Lalu meriwayatkan tentang apa? Kisah Ali ibn Abi Thalib. Ajib, ini berkaitan dengan selentingan kita. Ali ibn Abi Thalib dia pada suatu hari melewati sebuah masjid di Baghdad, di Kufah. Di Masjid Jami, seseorang ketika itu mengajar dia. Dia berceramah di hadapan manusia. Di Masjid Jami ketika itu di Kufah. Ya, Ali lewat. Kemudian Ali bertanya kepada orang yang lagi berbicara di hadapan manusia, mengatakan, hal ta'rifu an-nasikh wal mansukh. Wahai orang yang berceramah, wahai orang yang berkisah di hadapan manusia, tahukah engkau ilmu tentang an-nasikh wal mansukh? Kamu pernah dengar enggak? An-nasikh wal mansukh. Ini satu cabang dari cabang-cabang ilmu tentang apa? Al-Quran. An-nasikh wal mansukh. Apa arti an-nasikh wal mansukh? Disebutkan oleh para ulama adalah raf'ul hukmi asy-syar'i bi khitabin syar'iyyin mutarakhin anhu. An-nasikh wal mansukh artinya adalah mengangkat, menghapus sebuah hukum. Ya, dengan hukum yang baru. Ini disebut nasikh wal mansukh. Ya, mengangkat sebuah hukum, baik dalam ayat atau dalam sunnah, diganti dengan apa? Dengan hukum yang baru. Ini namanya nasikh wal mansukh. Ini diantara cabang dari ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Ditanya soal oleh Ali bin Abi Thalib, wahai kau yang bercerita, yang berceramah nih, tahu nggak nasikh wal mansukh? Dia jawab, la, saya nggak tahu. Ali mengatakan, halakta wa ahlakta, binasa engkau dan kau telah membinasakan orang lain. Padahal baru satu cabang dari cabang-cabang ilmu di dalam Islam. Ditanya, tahu nggak kenapa ente berani naik-naik mimbar lah, katakan berani naik-naik apa? Mengajar kepada manusia, sedangkan ilmu ini engkau nggak tahu. Ilmu apa? Nasikh wal mansukh ini dibahaskan oleh para ulama. Ya, nasikh wal mansukh ada berapa? Ada 4 bagian. Ya, pertama ada yang nasul Quran bil Quran. Perhatikan yang pertama tentang nasikh wal mansukh ini secara apa? Global saja. Ada sebuah ayat dihapus hukumnya, diganti dengan ayat yang baru. Ini bagian yang pertama. Ya, ada sebuah ayat lalu diangkat hukumnya, diganti dengan apa? Dengan ayat yang baru. Ini namanya nasikh wal mansukh di bagian yang pertama. Contohnya apa? Contohnya misalnya tentang khamar. Ya, khamar itu kan turun ada 3 ayat. Yang pertama di surat Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun wa manafi'u linnas. Ya, tentang khamar. Di surat An-Nisa itu Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ini ayat pertama di surat apa? An-Nisa. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian sholat sedangkan kalian dalam keadaan apa? Mabok, teler, sampai engkau mengetahui apa yang kalian baca nanti. Ini di awal. Boleh minum khamar, tapi dilarangnya kapan? Kalau mau sholat saja. Ini di awal. Faham? Turun ayat di surat apa? Di surat Al-Maidah. Ayat keberapa? Ayat ke-90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, ini turun ayat pengharaman khamar. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, maisir, judi, berkurban untuk berhala, ansab wal azlam, mengadu nasib dengan tanah, rijsun, najis, min amali syaitan, termasuk perbuatan syaitan, fajtanibuhu, maka tinggalkanlah perbuatan tersebut agar kalian apa?
beruntung. Dihapuslah di surat An-Nisa dengan surat apa? Al-Maidah. Yang surat An-Nisa dia mansukh, dihapus hukumnya. Diganti dengan surat apa? Al-Maidah ayat keberapa tadi? Ke-90. Jadi ada yang bentuknya nasikh wal mansukh, ayat diganti dengan apa? Dengan ayat. Bagian yang kedua, antum boleh hafal, antum boleh tulis. Ini apa namanya faedah yang lain aja. Bagian yang kedua ada Al-Quran dihapus dengan As-Sunnah. Ada ayat Al-Quran yang dihapus dengan apa? Dengan As-Sunnah, dengan hadis. Dan ini khilaf para ulama antara boleh atau tidaknya. Ya, antara ada atau tidaknya contohnya. Namun wallahu alam yang kuat bahwasanya bisa Al-Quran dihapus dengan hadis. Ya, karena apa? Karena dua-duanya adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun ada khilaf para ulama tentang Al-Quran yang dihapus dengan hadis. Ya, ada sebagian ini nggak bisa seperti ini. Karena Al-Quran lebih tinggi dibanding apa? Hadis. Sebagian lagi kita nggak dapati contohnya. Namun secara akal boleh. Bisa saja Al-Quran dihapus dengan As-Sunnah bisa. Karena dua-duanya dari sumber yang satu. Walaupun nggak ada contohnya. Bagian yang kedua. Bagian yang ketiga. As-Sunnah dihapus dengan Al-Quran hukumnya. Hadis ya dihapus hukumnya dengan apa? Dengan Al-Quran. Ini bagian yang keberapa? Bagian yang ketiga dari nasikh wal mansukh. Contohnya apa? Awal-awal kaum muslimin sholat, kiblatnya kemana? Ke Baitul Maqdis. Dan ini sabit, dan ini ada di dalam As-Sunnah ketika itu ada. Bahwasanya kaum muslimin sholat menghadap apa? Baitul Maqdis. Ini di Sunnah ada. Di hadis ada seperti ini. Dan praktik para sahabat memang sholat menghadap apa? Baitul Maqdis. Dihapus oleh apa? Oleh bagian kita yang ketiga dihapus oleh apa? Hadis oleh Al-Quran di surat Al-Baqarah, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, dan palingkanlah wajah engkau wahai Muhammad SAW menuju apa? Masjidil haram. Maka dihapuslah ketika itu madhab Baitul Maqdis menuju apa? Menuju Ka'bah yang ada di kota Mekah ketika itu. Ini bagian yang keberapa? Bagian yang ketiga. Bagian yang keempat, As-Sunnah dihapus dengan As-Sunnah. Ini bagian yang keempat adalah apa? As-Sunnah dihapus dengan apa? Dengan As-Sunnah. Contohnya apa? Sabda Rasulullah SAW dari hadis riwayat Muslim, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dahulu kata Nabi SAW, saya melarang kalian untuk berziarah apa? Berziarah kubur. Ini larangan atau perintah? Fazuruha. Maka sekarang apa? Ziarahlah oleh kalian kubur. Berarti yang dulu dimansukh dihapus dengan hukum yang fazuruha. Maka sekarang kalian apa? Boleh menziarahi kubur. Ini As-Sunnah dihapus dengan apa? Dengan As-Sunnah. Ini ilmu an-nasikh wal mansukh, menghapus sebuah hukum dengan apa? Dengan hukum yang baru. Dan bagian yang pertama itu terbagi menjadi beberapa bagian lagi. Bagian yang pertama tadi apa? Al-Quran dihapus dengan Al-Quran. Perhatikan, di bagian ini juga terbagi lagi. Ada yang ayatnya diangkat, hukumnya juga diangkat. Dalam mushaf ini Quran, ada yang ayatnya, lafadznya diangkat, hukumnya juga apa? Hukumnya diangkat. Contohnya hadis Aisyah dalam riwayat Al-Imam Muslim di Kitabun Nikah tentang persusuan. Dahulu kata Aisyah, 10 kali isapan itu sudah mengharamkan bagi kita untuk menikahi orang tersebut. Kan antum misalkan punya anak laki-laki, antum Acip punya anak laki-laki, kemudian antum Pandi punya anak laki-laki. Anak antum disusui sama istrinya Acip misalnya, 10 kali isap dulu. Itu sudah menjadi muhrim. Istrinya antum
berarti dengan anak laki-lakinya apa ini sudah apa namanya, mahram. Ya boleh bersentuhan, boleh apa. 10 kali dulu kata Aisyah. Aisyah mengatakan asyara radaatin ma'lumatin yuhrimna. Dahulu 10 kali isapan. 10 kali dia ngisap 10 kali jadi mahram muda. Lalu diganti menjadi berapa? Menjadi berapa? 5 kali. Sekarang yang berlaku 5 kali hisapan sudah menjadi apa? Mahram, jadi saudara sudah. 5 kali. Nah ini kata Aisyah dulu di ayat ada. Lalu dihapus menjadi berapa? Menjadi 5. 5 kali hisapan sudah menjadi apa? Mahram. Nah ini tilawahnya, ayatnya diangkat, hukumnya juga apa? Hukumnya juga diangkat, sudah nggak ada. Ayatnya nggak ada, hukumnya juga sudah berganti menjadi berapa hisapan? 5 hisapan. Jadi dalam menasik ayat dengan ayat, ada yang bacanya diangkat, hukumnya sekaligus juga apa? Diangkat. Bagian yang kedua dari ayat dengan ayat ya. Bagian yang kedua, ada yang bacaannya tetap ada di Al-Quran, hukumnya sudah diangkat. Contohnya apa? Ayat khamar tadi. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian melaksanakan sholat sedangkan kalian dalam keadaan apa? Mabok. Ini bacaannya ada nggak di Al-Quran? Tapi hukumnya masih berlaku? Nggak berlaku. Makanya nggak boleh ketika kita melarang orang dari berhenti minum cap tikus, dia pakai surat An-Nisa, nggak boleh. Oh, dalam An-Nisa itu Ustadz kan boleh aja minum khamar, kecuali mau ngapain? Mau sholat. Ini sudah di apa Pak? Sudah dihapus. Ini bentuk yang kedua, bacaannya tetap ada, tapi hukumnya diangkat. Bagian yang keberapa? Bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga adalah yakni ayatnya diangkat, ya. Ayatnya apa namanya? Ayatnya diangkat, kemudian hukumnya tetap ada. Rejam. Hadis Umar bin Al-Khattab riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Dia kata Umar, kana fima anzalallahu ayatar rajam faqara'nahu wa wa'ainahu wa amalnahu. Dahulu kata Umar bin Al-Khattab, ada di dalam Al-Quran ayat tentang apa? Tentang rejam. Dahulu di dalam apa? Al-Quran kata Umar bin Al-Khattab ada ayat tentang rejam. Ya maka kami membacanya, kami mengamalkannya. Sekarang ayat rejam ada enggak? Diangkat dia bacaannya, apa namanya, diangkat apa tadi? Ayatnya diangkat, tapi hukumnya apa? Tetap ada. Tetap ada. Hukum apa? Hukum rejam. Ayatnya diangkat. Kalau bagian yang kedua tadi gimana? Ayatnya ada, hukumnya yang nggak ada. Bagian yang ketiga, ayatnya diangkat, nggak ada bunyi ayat rejam, tapi hukumnya apa? Tetap ada. Bagian yang pertama tadi apa? Ayatnya nggak ada, hukumnya juga apa? Nggak ada. Ada yang keempat nggak? Nggak ada. Yang ini nasikh wal mansukh. Ditanya oleh Ali, engkau tahu nggak nasikh wal mansukh? Lah, saya nggak tahu. Halak tahu halak. Celaka engkau, binasa engkau, dan engkau apa? Membinasakan orang lain. Bandingkan kalau antum praktekin sekarang, Ustaz yang cuma antum tahu nggak nasikh mansukh? Nggak tahu halak tahu halak. Celaka engkau dan engkau apa? Membinasakan orang lain. Ini bukti apa? Bahwasanya orang yang mengajar butuh apa? Ilmu. Nggak boleh sembarangan dalam Islam. Nggak boleh orang-orang yang bukan ahlinya apa? Dia mengajar. Makanya dikatakan halakta wa ahlakta, celaka engkau dan engkau apa? Mencelakakan orang lain. Ini riwayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri dalam kitab beliau An-Nasikh wal Mansukh. Juga Al-Imam Ibnu Jauzi punya kitab Nawasikhul Quran. Ya, Al-Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam punya An-Nasikh wal Mansukh dan lain-lain. Ya. Tapi sampai sini kalau ada pertanyaan fadhol. Nanti kita bacakan hadis tentang rasa takutnya para malaikat pada pertemuan yang berikutnya. Itu tadi apa? Sekedar faidah aja. Kalau contoh yang kedua, Al-Quran dihapuskan dengan as-sunnah, itu contohnya apa? Nggak disebutkan contohnya, nggak ada. Makanya Syekh Abdul Karim At-Taimi dalam kitab beliau
Ulumul Quran Al-Karim beliau menyebutkan secara akal bisa diterima. Bisa saja Al-Quran dihapus dengan As-Sunnah karena bersumber dari satu, yaitu Allah, dan wa ma yantiqu anil hawa in wa illa wahyu yuha. Tapi beliau mengatakan saya nggak dapati contohnya. Walaupun secara akal mungkin ini bisa diterima secara akal, namun contohnya beliau tidak mendapati. Ya ada di contoh-contoh yang disebut oleh para ulama, tapi bukan contoh yang tepat. Yang lain? Ya, antum dulu. Kenapa? Sama dalam pengamalan. Sama dengan pengamalan, penetapan sama. Dan dalam masalah tilawah berbeda. Sama, dua-duanya wahyu. Dua-duanya wahyu, tapi dalam membaca beda. Membaca hadis per lafaz per hurufnya nggak dihitung ibadah. Berbeda dengan Dengan Al-Quran. Ya, berupa tum. Yang masalah malaikat tadi kan, masalah malaikat kan itu kan tidak terlihat. Kalau kita yang saat ini misalnya kan ada berapa malaikat yang kan ada di samping kita yang menjaga, itu ada nggak ketentuannya bahwa satu orang dijaga berapa malaikat? Gitu? Kenapa? Yang ketentuannya di bahwa ada satu orang dijaga berapa malaikat karena kan pasti ada yang dicatat bahwa ini keburukannya, ini kebaikannya. Hanya ada dua sifat disebutkan Raqib Atid, yaitu dia dekat dan siap mencatat. Dalam hadis ada di kanannya dan ada di kirinya. Sudah setiap orang itu memiliki malaikat tersebut. Baca ayat kursi, wudu, ada malaikat kan yang bertugas menjaga dia sampai pagi hari. Dan juga ada malaikat yang menjaga manusia dari hal-hal keburukannya ada. Nanti kita akan bahas tugas-tugas mereka dan nama-namanya. Ya cukup sampai di sini ya. Wallahu alam, subhanaka allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.